Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila Tarihoran, NPM 23140050 dari kelas 3A Prodi PGSD. Di sini saya akan mengulang materi dari mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi, yaitu A. Tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta menumbuhkan cipta, rasa, dan kasar peserta didik, seperti pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Rumusan profil pelajar Pancasila sejatinya mendasarkan pada pertimbangan terjadinya perubahan dalam konteks global yang harus direspons, termasuk terkait dunia kerja, perubahan sosial, budaya, dan politik, dan adanya kepentingan nasional terkait dengan budaya bangsa, nasionalisme, dan agenda pembangunan nasional yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertulis cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan untuk dunia pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkup nasional maupun global. Berikutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut kemudian diajawahkan dalam bentuk perilaku yang lebih terukur, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Istilah pelajar atau learner digunakan dalam penanaman profil merupakan representasi seluruh individu yang belajar, sehingga diharapkan menjadi penuntun arah kompetensi tidak hanya bagi peserta didik, namun juga berbagai unsur yang terlibat dan pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirumuskan sebagai pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang komponen, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran melalui sekurang-kurangnya 3 cara, yaitu yang pertama, sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler, yaitu pengintegrasian dimensi profil pelajar Pancasila dalam intrakurikuler dilakukan dalam bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi topik pembelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila tidak harus terbatas pada suatu mata pelajaran tertentu, melainkan terintegrasi dengan muatan pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan guru, yaitu penguatan dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya, serta minat peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih mudah menghubungkan sesuatu yang familiar dengan pembentukan pengetahuan baru dan punya otonomi dalam pembelajaran, yang membuat dirinya lebih terhubung dengan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai proyek kegiatan kokurikuler. Fokus pada pendidikan karakter, upaya pencapai profil pelajar Pancasila tidak cukup hanya melalui intrakurikuler, seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pembelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat kurangnya waktu untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensi. Begitu pula dengan internalisasi karakter, sehingga dianalisis diperlukan alokasi waktu khusus di mana peserta didik memiliki waktu untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap isu di lingkungan sekitarnya, tanpa adanya beban materi bidang pengetahuan yang perlu dikuasai. Dan kita lanjut yaitu B. Prinsip perancangan kurikulum merdeka. Dalam hal ini, hal-hal tersebut berupa prinsip perancangan kurikulum merdeka yang didasarkan
pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya, dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perancangan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah untuk dipahami dalam konteks kurikulum merdeka, terdapat 3 prinsip. Yang pertama yaitu pengembangan kompetensi dan karakter. Dalam upaya untuk menumbuhkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, kurikulum merdeka diarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam hal ini, kompetensi dan karakter dipahami sebagai hal yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi dan juga tidak dipisah-pisahkan satu sama lain. Dan kedua itu fleksibel. Pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keleluasaan kepada satuan pendidik dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pembelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidik, serta budaya dan kearifan lokal. Dan yang ketiga yaitu berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum, namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didiknya yang lebih berprestasi. Akibatnya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian Pritchett dan Beatty di India, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar akan makin tertinggal. Data mereka menunjukkan bahwa anak-anak yang tertinggal ini kebanyakan dari keluarga dengan sosial ekonomi bawah. Dengan demikian, kepadatan kurikulum diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan kesenjangan kualitas hasil belajar antara peserta didik di sekolah yang sama. Dan yang C yaitu karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam menumbuhkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, yang kemudian dikembangkan mengacu pada 3 prinsip utama. Perancangan kurikulum merdeka juga merekomendasikan beberapa karakteristik pembelajaran tertentu. Karakteristik pembelajaran ini berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan kurikulum merdeka dan dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan pada landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses, dan akhir untuk memahami kebutuhan pelajar dan perkembangan proses belajar peserta didik. Penilaian atau asesmen merupakan cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami atau menguasai kompetensi tertentu yang menjadi tujuan atau luaran pembelajaran atau learning outcomes. Kurikulum merdeka menekankan bahwa penilaian tidak hanya ditekankan dalam proses pembelajaran, apalagi hanya menekankan penilaian akhir, melainkan juga menekankan pentingnya penilaian di awal, yakni sebelum proses pembelajaran dilakukan. Yang kedua yaitu menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Mengacu pada konsep bahwa pembelajaran menyesuaikan kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik, maka sudah seharusnya rencana dan proses pembelajaran diarahkan untuk betul-betul memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Mengacu pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, Batten et al. Tahun 2010, maka kurikulum merdeka menekankan bahwa proses belajar harus mengutamakan kemajuan belajar peserta didik. Howlett tahun 2013, Mustafiroh tahun 2020 mengatakan, kurikulum merdeka tidak menghendaki guru mengejar target-target pembelajaran dengan menuntaskan topik-topik yang perlu dipelajari di kelas. Dan yang keempat yaitu didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidikan lain. Satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalani siklus penelitian tindakan kelas atau classroom action research, yang pada dasarnya merupakan panduan untuk proses perbaikan pembelajaran di kelas secara terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.